Halo Sobat Vokasi, bertemu lagi dengan kami BPPMP VKPTK. Kali ini kami akan mencoba membahas sedikit tentang program Link and Match. Namun di video ini kami akan coba membahas tentang latar belakangnya atau alasan kenapa program Link and Match ini didorong atau dipush oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, dalam rangka merevitalisasi pendidikan kejuruan ya, khususnya SMK dan pendidikan tinggi vokasi. Saya sudah menulis sedikit tentang ini di laman website BPMPPKPTK dengan judul Mismatch Pendidikan Vokasi dan Dunia Industri. Sebenarnya latar belakangnya ini atau alasan kenapa program Link and Match ini dijalankan sekarang, alasannya bukanlah alasan yang baru ya. Isunya sudah lama berkembang, sudah terjadi beberapa puluhan tahun yang lalu mungkin, hingga sekarang. Jadi dari beberapa artikel dan paper yang saya baca, kalau hingga saat ini Indonesia, khususnya kondisi sumber daya manusia kita atau tenaga kerja terdidik kita, banyak yang mengalami mismatch ketika mereka masuk ke dunia kerja atau dunia industri atau dunia usaha. Apakah ini berdampak? Sangat berdampak. Banyak kajian ilmiah menyebutkan bahwa kalau latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang didapatkan itu sangat berpengaruh dengan masa depan individu tersebut dan perusahaan atau tempat individu tersebut bekerja. Kenapa? Contohnya ada seorang yang lulusan komputer atau ilmu komputer ya, IT spesialis. Ketika dia melamar ke perusahaan atau ke tempat kerja tertentu, di sana dia ditempatkan di bagian keuangan. Nah, di situ terjadi mismatch. Mungkin dia bisa belajar tentang keuangan tersebut, tapi itu akan membutuhkan waktu dan perusahaan akan berinvestasi ke dia, entah itu dalam bentuk training atau dalam bentuk magang. Jadi butuh waktu di situ untuk perusahaannya sendiri. Jadi akan ada resiko lebih ketika mengangkat atau mempekerjakan seseorang yang bukan bidangnya. Begitu juga kepada individu tersebut. Kalau individu tersebut gigih atau mau belajar, mungkin tidak akan ada masalah. Dia akan bisa berimprovisasi dan mempelajari suatu hal yang baru yang jauh dari bidang latar belakangnya. Namun tetap membutuhkan waktu. Jadi dia investasi lagi waktu di situ. Atau individu tersebut tidak mampu untuk belajar lagi, sehingga mungkin bisa jadi, kalau kembali ke kasus tadi, si A ini akan kesulitan ketika membuat laporan keuangan atau berkomunikasi dengan rekan kerjanya ya, atau bagaimana, karena tidak sesuai dengan latar belakangnya. Nah, itu satu contoh. Ada artikel juga, ini bukan kata saya saja ya, ini juga ada artikel di Republika tahun 2020 yang lalu ya, mungkin belum lama setelah Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Mas Nadiem berbicara, atau Mas Menteri menyebutkan kalau industri dan vokasi masih banyak mismatch. Terkait hal ini, ia ingin fokus utama pengelolaan pendidikan vokasi adalah menikahkan dunia usaha dan industri dengan sekolah vokasi. Itu ya awal mungkin dari mulainya program Link and Match di Kementerian Pendidikan sejak eranya Mas Nadiem ya. Kalau ditelisik lebih jauh lagi, program Link and Match ini sebenarnya sudah disuarakan jauh hari ya, sejak era 80-an. Ini ada artikel yang dibuat oleh kolega saya di BPMPPKPTK. Di sini beliau menyebutkan bahwa konsep Link and Match dikuatkan dengan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1990. Selanjutnya tahun 93 Mendikbud Wardiman Joyonegoro dan Menteri Tenaga Kerja
berkomitmen mempersiapkan tenaga kerja mandiri dalam program kerja bersama. Nah, jadi sudah dari awal atau akhir tahun 80-an lah ya, karena ada paper yang saya baca akhir-akhir tahun 80-an sudah digaungkan historis program link and match ini. Kemudian berlanjut lagi di tahun 94 ada perjanjian kerjasama dalam program pemagangan dan sistem ganda, atau mungkin lebih ke ahli fungsi ya waktu itu. Mohon koreksi kalau saya ada keliru. Kemudian tahun 2004 model pembelajaran pelatihan berbasis produksi atau project based learning diharapkan dapat diaplikasikan di SMK. Periode 2005 sampai 2012 Direktur Pembinaan SMK Joko Sutrisno memperkuat tata kelola SMK melalui penerapan sistem manajemen mutu dengan menggunakan standar ISO ya. Kemudian tahun 2016 keluar instruksi Presiden tentang revitalisasi SMK. Jadi waktu itu karena saya bergabung di balai ini sejak tahun 2015, jadi sejak pertama kali Inpres tahun 2016 ini tentang revitalisasi, jadi saya sedikit mengikuti. Waktu itu kami dari P4TK dan LP3TK ya, nama sebelum ini, dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 9 ini dengan membentuk lembaga sertifikasi profesi, kemudian menjalankan program kalian ganda waktu itu karena ingin memenuhi kebutuhan guru produktif ya di sekolah-sekolah vokasi atau di SMK. Kemudian kita membentuk LSP, kemudian kita melaksanakan program revitalisasi SMK, kita melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi, di mana pelatihan-pelatihan yang ada di balai atau di P4TK pada waktu itu mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Jadi pelatihan-pelatihannya sudah melihat unit-unit kompetensi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui SKKNI-nya. Jadi seluruh spektrum SMK waktu itu dipetakan oleh seluruh P4TK, kemudian dibuatkan skema-skema kompetensi sehingga kita mulai mengarah ke pelatihan berbasis kompetensi. Itu tidak hanya ke gurunya, tapi juga menyentuh siswa-siswanya. Jadi Direktorat SMK waktu itu juga mengesahkan skema untuk lulusan SMK per masing-masing spektrum tersebut. Nah, jadi sudah berjalan seperti itu hingga tahun 2020 Kemdikbud mencanangkan beberapa program, diantaranya untuk mendukung program Link and Match ini. Diantaranya adalah Kampus Merdeka, mahasiswa berkesempatan mengembangkan diri di luar program studinya selama beberapa semester ya. Kemudian ada forum pengarah vokasi, rumah vokasi sebagai media antara pendidikan vokasi dan studi. Kemudian mengembangkan lebih dari 400 SMK Center of Excellence tahun lalu ya. Tahun ini berlanjut menjadi SMK Pusat Keunggulan. Salah satu contoh program Link and Match yang paling terbaru ya, yang paling mutakhir lah maksudnya, sebelum berjalan lagi program Link and Match di tahun 2021 ini. Nah, di SMK COE itu program Link and Match betul-betul didorong supaya terjadi sinergi atau harmonisasi antara Dudi dengan SMK-nya. Sehingga di program tersebut kebetulan karena saya juga supervisor dan pendamping SMK COE, beberapa SMK COE di Indonesia waktu itu, kita mendorong Dudi atau Iduka atau Dudika ya istilahnya sekarang banyak sekali, dunia industri, dunia usaha, dunia kerja, itu supaya dapat masuk ke SMK dan memberikan masukan yang betul-betul relevan melalui perjanjian kerjasamanya. Jadi MOU-nya itu bukan hanya sekedar untuk magang atau PKL atau apa, tapi Dudika diharapkan dapat
memberikan masukan ke kurikulum, model pembelajaran, ke budaya kerja di sana, kemudian sertifikasi jika memungkinkan, bahkan ke serapan lulusan kalau memang bisa. Jadi SMK dan Dudika sangat erat kerjasamanya. Kalau di artikel saya sampaikan bahwa kesuksesan konsep ini ditandai dengan terjadinya koordinasi yang selaras antara pihak industri dengan lembaga pendidikan vokasi. Baiklah Sobat Vokasi, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada komentar atau pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.